أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah buat teman-teman semua. Hari ini kita lanjut pembahasan tafsir kita mengenai al-halq, yaitu tenggorokan. Tapi di sini kita lebih membahas mengenai aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Yang mana kalau bisa diukur dari mulut itu tempatnya paling jauh ya. Pangkal tenggorokan itu dekat dengan pita suara. Yang paling dalam di sini nih. Tenggorokan itu kalau misalnya kita rinciin ada 3 bagian, ada pangkal tenggorokan, pertengahan tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Nah sekarang kita bahas mengenai pangkal tenggorokan. Di pangkal tenggorokan ini terdapat 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan juga huruf ha besar. Kita bakal bahas mengenai huruf hamzah terlebih dahulu, beserta sifat-sifat hurufnya. Huruf hamzah ini memiliki 5 sifat. Yang pertama, kalau dari segi keluarnya udara, dia termasuk daripada sifatnya al-jahr. Al-jahr yang artinya terang, jelas, tidak berhembus. Jadi ketika kita mengucapkan huruf hamzah berharokat fathah, kasrah maupun dhammah, maka tidak adanya udara yang keluar dari mulut. A, I, U. A, I, U. A, I, U. Tidak ada udara yang keluar dari mulut. Ya, hati-hati teman-teman. Jangan sampai keluar udara dari mulut. Yang kedua, dari segi tekanan suara. Kalau dari segi tekanan suara, dia termasuk daripada asyiddah. Asyiddah yang artinya tertahan. Ya, tertahan dan suara tersebut tidak keluar. Ya, jadi ketika kita mengucapkan huruf hamzah berharokat sukun atau berharokat tasydid, maka seakan-akan pita suara itu tertutup. Contohnya a, i, u, a, i, u. Ya, jadi suaranya itu tertahan. Tidak ada hembusan nafas yang keluar. Kemudian yang ketiga, dari segi pergerakan pangkal lidah, maka lidah itu pergerakannya disebut dengan al-istifal, yang mana pangkal lidahnya itu turun. Maka ketika kita mengucapkan huruf A, posisi dorongan suara itu turun, ya. Posisi dorongan suaranya itu turun, sehingga huruf hamzah itu bukan huruf yang tebal. Kemudian dari segi pergerakan antara pangkal lidah dengan langit-langit bagian atas, itu disebut al-infitah, yang artinya terbuka. Jadi ketika kita mengucapkan huruf hamzah berharokat fathah, kasrah, dhammah, maka posisinya itu terbuka, tidak menempel. Kemudian untuk sifatul huruf hamzah yang terakhir, yaitu dari segi bacaan dikeluarkannya melalui bibir atau lidah, dia disebut al-ismat, yang artinya apa? Artinya itu diam, tidak lancar. Jadi ketika kita mengucapkan huruf hamzah itu seperti sedikit ada penekanan. Itulah 5 sifat huruf daripada huruf hamzah, ya teman-teman. Nah, kesalahan-kesalahan yang mungkin sering terjadi atau sering dilakukan oleh para pembaca Quran adalah yang pertama, membunyikan huruf hamzah seperti huruf O ketika kita bersandingan dengan lafaz yang tebal. Contohnya ketika pada lafaz Allah, ya, maka huruf hamzahnya itu jadinya keikut-ikutan tebal. Seharusnya kita bisa membuka mulut kita terlebih dahulu baru kita masuk ke lafaz Allah, tapi karena kita buru-buru ke lafaz Allah, maka ketika kita mengucapkan huruf hamzah itu malah memonyongkan huruf. Contohnya, seharusnya kita bacanya Allah, Allah, tapi karena kita buru-buru, maka kita jadinya Allah, Allah, jadi memonyongkan huruf. Hati-hati teman-teman. Kemudian yang kedua, kesalahan kedua, yang seharusnya dia dibacanya itu jelas, contohnya ya ayyuha, tapi karena kita terlalu terburu-buru, maka seakan-akan hamzah itu tidak ada. Yang seharusnya dibacanya ya ayyuha, tapi malah ya ayyuha. Nah, samar-samar kedengarannya. Hati-hati teman-teman. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Jadi jangan sampai kesalahan-kesalahan itu terjadi lagi setelah kita mengetahui sifat-sifat huruf daripada huruf hamzah. Kemudian yang kedua yaitu huruf ha besar. Huruf ha besar itu adalah huruf hijaiyah yang paling lemah.
Jadi ketika kita mengucapkan huruf H besar, jangan sampai berlebihan. Dan huruf H besar itu makhrajnya ada di pangkal tenggorokan, bukan di dada. Hati-hati. Kebanyakan orang kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa bunyi huruf H besar itu dari dada. Salah. Tapi bunyi huruf H besar itu dari pangkal tenggorokan. Makanya ketika kita mengucapkan huruf H, maka bergetarlah pangkal tenggorokan ini. Ya, sifat huruf H itu sama seperti huruf hamzah, ada 5. Yang pertama, huruf H itu dari segi keluarnya udara, ya, atau keluarnya nafas, yaitu al-mahmus, yang mana sifatnya itu lunak dan berhembus. Berhembus apanya? Berhembus udaranya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf H, maka adanya udara yang keluar dari mulut. Ya, beda dengan huruf hamzah. Kalau hamzah tadi tertahan, tidak berhembus, tapi kalau H dia berhembus. Kemudian dari segi tekanan suara, huruf H ini termasuk daripada ar-rokhawah. Ar-rokhawah yang artinya apa? Yang artinya suaranya itu mengalir, ya, mengalir dan juga lunak. Lunak, mengalir. Jadi ketika kita mengucapkan huruf H berharokat sukun atau huruf H yang berharokat tasydid, maka adanya udara yang keluar, lembutnya huruf tersebut diucapkan. Contohnya ih, ihi, uhu. Seperti itu. Kemudian sifat yang ketiga dari segi pergerakan pangkal lidah sama seperti huruf hamzah, yaitu al-istifal, yang artinya turun. Jadi ketika kita mengucapkan huruf H, maka posisi pangkal lidah itu menurun karena adanya dorongan suaranya itu turun ke bawah, ya, bukan naik ke langit-langit atas. Kemudian sifat yang keempat yaitu dari segi pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit atas, yaitu al-infitah, terbuka, tidak merapat ketika kita mengucapkan huruf H. Kemudian yang terakhir, dari segi dibacakannya huruf melalui lidah atau bibir, dia sama seperti hamzah, yaitu al-ismat, yang artinya diam, tidak lancar. Jadi ketika kita mengucapkan huruf H, maka posisinya itu kita seperti menahan terlebih dahulu baru kita ucapkan huruf H. Seperti itu. Itulah 5 sifat daripada huruf H besar. Namun kesalahan-kesalahan apa saja nih yang sering terjadi ketika kita mengucapkan huruf H besar? Yang pertama, mengucapkan huruf besar secara berlebihan. Contohnya hamzah, ya, seharusnya dibacanya ham, ya, hamzah, tapi malah ham. Itu terlalu berlebihan. Hati-hati. Kemudian yang kedua, mengucapkan huruf H, ya, mengucapkan huruf H seperti H kecil. Ya, hati-hati tuh. H besar dibacanya H kecil. Itu sudah berbeda makhraj, berbeda huruf, berbeda sifat. Hati-hati. Ya, huruf H besar jangan sampai dibaca H kecil. Contohnya seperti al-qari'ah. Jangan sampai al-qari'ah. Nah, hati-hati. Berbeda ya bunyinya, ya. Karena dari makhrajnya aja juga berbeda. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengucapkan huruf H itu tidak jelas. Contohnya mal-qari'ah, yang seharusnya mal-qari'ah. Tapi karena kita buru-buru, maka kita tidak memenuhi huruf H tersebut. Jadinya mal-qari'ah. Jadi seakan-akan tidak ada huruf H besarnya. Seperti itu. Nah, itulah huruf-huruf daripada pangkal tenggorokan. Kedua huruf hijaiyah yang perlu kita ketahui dan jangan sampai kesalahan-kesalahan itu bisa terulang kembali. Demikian dari penjelasan aqsal halqi yang artinya pangkal tenggorokan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.